Pernahkah kita melihat seekor kucing yang lucu dan menggemaskan? Banyak di antara kita yang merasa sayang kepada hewan ini. Kita memberinya makan, membelainya dengan lembut, dan menjaganya saat sakit. Kedekatan ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, jika kita begitu menyayangi kucing kita, apakah kelak kita akan bertemu dengannya lagi di surga? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar dan lahir dari hati yang penuh kasih. Ini adalah bukti bahwa Allah SWT telah menanamkan rasa welas asih dalam diri kita. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk ciptaannya yang lain. Cinta kita kepada kucing adalah sebuah anugerah. Kita merasa bahagia saat melihat mereka bermain dengan lincah. Kita merasa tenang saat mendengar suara dengkuran mereka. Hubungan ini bukanlah sekadar hubungan antara pemilik dan hewan peliharaan. Lebih dari itu, ini adalah pelajaran tentang tanggung jawab dan kelembutan. Allah SWT menguji kita melalui makhluk-makhluk kecil ini. Apakah kita akan berbuat baik? Apakah kita akan menunjukkan rasa sayang yang tulus? Perasaan inilah yang kemudian membawa kita pada sebuah perenungan yang lebih dalam tentang kehidupan setelah mati dan keadilan Allah. Pertanyaan tentang surga bagi hewan adalah cerminan dari harapan kita. Kita berharap bahwa kebaikan dan kasih sayang yang kita berikan tidak akan sia-sia. Kita ingin percaya bahwa ikatan yang kita jalin di dunia ini memiliki makna yang abadi. Surga adalah tempat segala kebaikan dan kebahagiaan. Maka wajar jika kita membayangkan kucing kesayangan kita juga berada di sana, bermain tanpa ada lagi rasa lapar atau sakit. Pertanyaan ini bukanlah tentang mencari jawaban pasti, tetapi tentang memahami betapa luasnya rahmat Allah SWT yang meliputi seluruh alam semesta. Mari kita renungkan sejenak. Jika manusia saja bisa merasakan cinta yang begitu besar kepada seekor kucing, bayangkan betapa lebih besarnya cinta Sang Pencipta kepada semua makhluknya. Allah SWT yang menciptakan kucing dengan segala keunikannya. Allah SWT yang memberinya kemampuan untuk membuat kita tersenyum. Maka, pertanyaan tentang nasib mereka di akhirat seharusnya membawa kita pada keyakinan akan keadilan dan kasih sayang Allah. Ini adalah awal dari perjalanan kita untuk memahami bagaimana Islam memandang hubungan antara manusia dan hewan, khususnya kucing yang istimewa. Dalam sejarah Islam, ada sebuah kisah yang sangat indah tentang hubungan Rasulullah Muhammad SAW dengan seekor kucing. Kucing itu bernama Mueza. Rasulullah SAW sangat menyayangi Mueza. Kasih sayang beliau menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya memperlakukan makhluk yang lebih lemah dengan penuh kelembutan dan perhatian. Kisah ini bukanlah sekadar cerita, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga tentang akhlak mulia yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Satu riwayat yang terkenal menceritakan betapa lembutnya perlakuan Rasulullah SAW kepada Mueza. Suatu hari, ketika Rasulullah hendak mengambil jubahnya untuk syalat, beliau mendapati Mueza sedang tertidur pulas di atas lengan jubah tersebut. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membangunkan atau mengusir kucing itu. Sebaliknya, dengan penuh kelembutan, beliau memotong bagian lengan jubahnya. Beliau membiarkan Mueza terus tidur dengan nyenyak tanpa terganggu sedikit pun. Sungguh, ini adalah puncak dari akhlak dan kasih sayang. Perlakuan Rasulullah SAW terhadap Mueza memberikan kita banyak pelajaran. Beliau menggendong Mueza dan meletakkannya di pangkuan beliau. Beliau bahkan menggunakan air bekas minum Mueza untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa kucing adalah hewan yang suci dan tidak najis. Rasulullah SAW mengajarkan kita secara langsung bahwa menyayangi hewan adalah bagian dari iman. Kebaikan tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi kepada semua ciptaan Allah. Kisah Mueza adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dari kisah Mueza, kita bisa melihat betapa istimewanya posisi kucing dalam Islam. Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan rasa tidak suka atau jijik kepada kucing. Sebaliknya, beliau menunjukkan cinta dan perlindungan. Beliau bersabda bahwa menyayangi kucing adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus meneladani perilaku mulia ini. Jika Rasulullah SAW saja begitu memuliakan seekor kucing, maka sudah sepantasnya kita juga berbuat baik dan menyayangi mereka dengan tulus hati sebagai wujud ketaatan kita kepada ajaran beliau. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam.
Ajaran ini tidak hanya berlaku untuk hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk hewan dan tumbuhan. Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua yang ada di bumi. Menyayangi hewan adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya, menyakiti hewan tanpa alasan yang dibenarkan adalah sebuah perbuatan dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ada banyak hadis yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada hewan. Salah satunya adalah kisah tentang seorang wanita pezina yang diampuni dosanya oleh Allah SWT. Wanita ini diampuni hanya karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ia melihat anjing itu menjulurkan lidahnya karena sangat haus di dekat sebuah sumur. Dengan tulus, ia melepas sepatunya, mengisinya dengan air dari sumur, lalu memberikannya kepada anjing itu. Allah SWT meridhai perbuatannya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah kebaikan kepada hewan. Di sisi lain, ada juga kisah yang menjadi peringatan keras bagi kita. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Wanita ini mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan ataupun minum. Ia juga tidak melepaskan kucing itu agar bisa mencari makan sendiri di luar. Akibat perbuatannya yang kejam itu, kucing tersebut mati kelaparan. Karena kekejamannya kepada makhluk yang lemah, Allah SWT memasukkan wanita itu ke dalam neraka. Kisah ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Dari dua kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat jelas. Islam mengajarkan keseimbangan antara pahala dan dosa, bahkan dalam perlakuan kita terhadap hewan. Berbuat baik kepada mereka bisa menjadi jalan menuju surga, sementara berbuat kejam bisa menjadi penyebab masuk neraka. Kasih sayang kepada makhluk adalah cerminan dari iman kita kepada Sang Pencipta. Maka, setiap kali kita bertemu dengan seekor kucing yang lapar atau hewan lain yang membutuhkan pertolongan, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan bagi kita untuk meraih rahmat Allah SWT. Para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai nasib hewan di akhirat. Salah satu pandangan yang kuat menjelaskan bahwa pada hari kiamat, semua makhluk akan dikumpulkan. Allah SWT akan menunjukkan keadilannya yang sempurna. Hewan-hewan yang pernah dizalimi di dunia akan diberikan kesempatan untuk membalas perlakuan yang mereka terima. Misalnya, seekor kambing yang tidak bertanduk akan membalas perbuatan kambing bertanduk yang pernah menanduknya di dunia. Ini adalah bentuk dari keadilan mutlak Allah SWT, di mana tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari perhitungannya. Setelah proses qisas atau pembalasan itu selesai, apa yang terjadi pada hewan-hewan tersebut? Menurut pandangan mayoritas ulama, setelah keadilan ditegakkan di antara mereka, Allah SWT akan berfirman kepada mereka, "Jadilah kalian tanah." Maka semua hewan itu pun akan berubah menjadi tanah. Pada saat itulah, orang-orang kafir yang melihatnya akan berkata dengan penuh penyesalan, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menjadi tanah." Mereka berharap menjadi tanah agar terhindar dari siksa neraka yang pedih. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah balasan yang diperuntukkan bagi manusia dan jin yang memiliki akal dan kewajiban. Meskipun hewan tidak masuk surga atau neraka seperti manusia, perbuatan baik kita kepada mereka akan dicatat sebagai amal saleh. Kasih sayang yang kita tunjukkan, makanan yang kita berikan, dan perlindungan yang kita sediakan, semuanya akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Amal inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita dan menjadi jalan kita untuk meraih surganya. Jadi, meskipun kita mungkin tidak akan bertemu kembali dengan kucing kita di surga, cinta kita kepadanya bisa menjadi sebab kita masuk surga. Sungguh, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Marilah kita akhiri perenungan ini dengan sebuah pesan kebaikan. Sayangilah semua makhluk ciptaan Allah, terutama kucing yang sering berada di sekitar kita. Berilah mereka makan jika mereka lapar, lindungilah mereka dari bahaya. Jangan pernah menyakiti atau menzalimi mereka. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah tabungan kita untuk di akhirat kelak. Semoga dengan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW, kita semua bisa menjadi hamba yang penuh kasih sayang dan dirahmati oleh Allah SWT. Sebarkanlah kebaikan, niscaya kita akan menuai kebaikan pula.